Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita pada kesempatan malam kali ini dalam keadaan yang baik. Meskipun pertemuan secara virtual, kita berbeda tempat, tapi alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama dalam aplikasi ini. Kita bisa mendengarkan apa yang insya Allah akan kita bahas bersama. Yaitu kita membaca kitab Mukhtasar Akhlak Hamalatul Quran yang beberapa pertemuan telah kita baca. Alhamdulillah semua dari kita diberi keselamatan, diberi kesehatan, diberi kemudahan. Dan alhamdulillah ikhwah sekalian, yang paling penting adalah Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini masih memberikan kepada kita kecintaan pada Al-Quran, kecintaan untuk terus menjaga hafalan-hafalan Al-Quran kita, kecintaan untuk menambah hafalan kita, dan juga keinginan kita untuk menjadi hafidh Quran yang Rabbani, terus ada dalam hati kita. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Ketika Allah menjadikan seorang hambanya itu menghiaskan iman, ketaatan, dan juga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan hatinya cinta kepada keimanan, ketaatan, dan ibadah tersebut. Demikian juga suatu anugerah yang besar tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kemaksiatan itu adalah perkara yang dibenci dalam hati seorang hamba. Dalam hati kita, kita merasa kalau kita melaksanakan perkara yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah merasa mengotori diri kita, menzalimi diri kita, dan juga kita telah melakukan suatu aib. Ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah sekalian rahimakumullah, apalagi kita semuanya bertekad untuk menghiasi diri kita dengan Al-Qur'an. Depan Allah Subhanahu wa taala. Kalam Allah itu kita jaga dengan hati kita, dengan hafalan kita.
Dan kita terus berusaha menjadikan Al-Quran itu adalah imam kita, Al-Quran itu adalah pedoman kita, dan Al-Quran itu adalah perkara yang menyejukkan hati kita. Insya Allah, harapan kita untuk mulia dengan Al-Quran dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan kita mulia di dunia, terlebih nanti di akhirat. Ikhwas sekalian rahimakumullah, kita akan masuk dalam ayat selanjutnya. Ya, silahkan dibuka yang sudah mendapatkan kitabnya, halaman yang ke-14. Yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita akan baca bersama-sama. Jadi kita masih dalam muqaddimah, dan Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala membuka kitab beliau dengan ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan akan kemuliaan Al-Quran dan kemuliaan orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, mengikuti Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, atau sebelumnya, Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala berkata, wa qala azza wa jalla, dan telah berfirman Allah azza wa jalla yang maha agung dan maha mulia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Wa'tasimu, i'tisam, kemarin telah kita bahas, i'tisam bukan sekedar berpegang teguh, tapi i'tisam adalah mencari perlindungan. I'tasama, ya'tasimu, itu adalah berlindung. Dari kata-kata ismah yang itu adalah perlindungan, penjagaan. Maka barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Barang siapa berpegang teguh dengan tali Allah, yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapatkan ismah, perlindungan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perlindungan dari melakukan kesalahan, perlindungan dari kesesatan, dan perlindungan, penjagaan dari murka dan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua orang tentunya lari dan menghindarkan diri serta takut kepada murka Allah, kepada adab Allah, yang adab Allah itu tidak ada satupun dari manusia yang mampu untuk menahannya. Azab Allah berat, azab Allah sangat pedih. Dan barang siapa yang berpegangan dengan Al-Quranul Karim, dia akan mendapatkan penjagaan dari azab Allah. Kemudian jami'an di sini artinya bersama-sama, bersatu, yaitu sama-sama semuanya berpegang teguh dengan tali Allah, berpegangan meminta perlindungan atau mencari perlindungan dengan Al-Quran bersama-sama, bersatu. Menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai pegangan bersama-sama. Dan ini isyarat, barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai tempat berlindungnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan orang-orang bersatu dalam tali Allah, bersatu dalam Al-Quran. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian terpisah-pisah, tercerai-berai.
Artinya, kalau seorang sudah lepas dari Al-Quran, tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai tempat berlindung dia, maka akan terlepas, akan tercerai-berai, akan berbeda-beda, kesana kemari, tidak tahu arahnya. Dan jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, yaitu jalan yang ada dalam Al-Quran. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut, dia akan selamat. Dan barang siapa yang keluar dari jalan tersebut, mencari jalan-jalan yang lain, dia akan celaka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya jalan Allah itu satu dan lurus, maka ikutilah. Kemudian Allah menyatakan, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Dan ingatlah kenikmatan Allah atas kalian tatkala kalian itu sebelumnya adalah bermusuh-musuhan. A'da'an, bermusuhan. Saling berperang, saling membunuh, saling khilaf, beda pendapat, saling menyalahkan, saling menjatuhkan, tidak mau akur. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah menyatukan, mengakrabkan di antara hati-hati kalian, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka kemudian kalian dengan kenikmatan Allah itu menjadi saling bersaudara. Ini adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, dan Allah perintahkan kita untuk mengingat-ingatnya. Dulu, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, itu penduduk Madinah itu selama ratusan tahun itu mereka terus-menerus berperang, terus-menerus berperang dan terus-menerus bermusuhan. Ada suku Aus, ada suku Khazraj. Itu ratusan tahun nggak pernah akur. Padahal mereka tinggal dalam satu tempat. Dan mereka itu hanya kadang perkara kecil, kemudian mereka jadi bermusuhan dan mereka berperang saling membunuh. Hanya karena masalah kecil. Maka mereka tidak merasakan ketenangan, tidak merasakan kehidupan yang damai, tidak merasakan persaudaraan. Yang ada adalah terus-menerus perang, letih, payah, ketakutan, mencekam. Kadang seorang harus membunuh, tidak tahu kenapa dia membunuh. Kadang seorang terbunuh, tidak tahu kenapa dia dibunuh. Keamanan itu, ikhwah sekalian, ada suatu kenikmatan yang besar. Saat itu mereka tidak merasakan aman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, barulah mereka bersatu. Hati mereka disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keimanan. Sampai mereka kemudian bersaudara, seperti bersaudara, seolah-olah satu bapak, satu ibu. Bahkan ikatan mereka yang semula bermusuhan itu lebih bagus daripada ikatan antara seorang kakak dengan adik, adik dengan kakak, ikatan nasab. Mereka mencintai di antara mereka. Kemudian mereka saling membela, saling membantu. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala lukiskan dalam Al-Quran, mereka itu adalah lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri. Dan kalau kita lihat bagaimana persaudaraan kaum muslimin
di Madinah antara kaum muhajirin dengan ansar, kaum ansar dengan muhajirin, dan kaum muhajirin sendiri, serta di antara kaum ansar sendiri, sungguh sangat indah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hasyr. Jadi sampai mereka, dari orang-orang Al-Ansar, orang-orang Ansar, mereka yang semula bermusuhan kemudian menjadi akrab. Disatukan hatinya oleh Allah. Maka kalau sudah disatukan hatinya, akan merasakan kecintaan, merasakan kesenangan, tidak lagi merasa tercekam, kemudian tidak lagi payah, tidak lagi letih. Dan seorang kepala keluarganya merasa aman ketika meninggalkan rumahnya. Merasa aman dengan keluarganya. Kecintaan yang luar biasa di antara mereka. Sangat indah. Dan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Dan itu kenikmatan yang sangat besar. Sebagian mengatakan dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah, sebelumnya mereka berperang di Madinah itu antara suku yang satu dengan suku yang lainnya. Sampai kadang dikatakan mereka itu hanya karena beda menentukan hari. Hari ini hari apa? Yang satu mengatakan hari ini, yang satu mengatakan hari ini. Padahal itu suatu hal yang simpel. Tinggal tanyakan kepada orang hari ini hari apa, selesai. Tapi nggak mau mengalah. Yang benar nggak mau mengalah, yang salah apalagi nggak mau mengalah lagi. Akhirnya terjadi peperangan, berkepanjangan. Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan? Yang didapatkan hanyalah kepayahan, kematian, pertumpahan darah, hilangnya rasa aman, hilangnya ketentraman. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala utus Rasulullah SAW dan Rasulullah hijrah ke Madinah. Penduduk Madinah masuk Islam, mereka bersaudara di antara mereka. Meskipun mungkin beda suku, meskipun mereka adalah beda kabilah, meskipun mereka beda keluarga, tapi disatukan dengan agama Islam. Dan tidak ada persaudaraan yang lebih kuat daripada persaudaraan dalam agama Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadakum minha. Dan kalian dulu berada di tepi jurang neraka. Fa anqadakum minha, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kalian dari neraka tersebut. Dulu kaum hampir saja mereka adalah jatuh dalam neraka jahanam. Hampir saja mereka berbunuh-bunuhan. Hampir saja mereka melakukan perbuatan orang-orang kafir. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan mereka. Dan kembalikan mereka kepada sikap mereka yang bijak. Saling mencintai karena Allah, bersatu di atas agama Islam. Dan setan selalu berusaha untuk selalu mengadu domba kaum muslimin. Karena mereka, setan itu sudah putus asa untuk disembah. Dianggap sebagai Tuhan. Orang mengatakan setan itu jelek. Tapi setan masih punya harapan untuk mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan para sahabat Nabi dari neraka, dari saling bunuh-bunuhan. Selamatkan juga mereka dari kufuran, selamatkan mereka dari kesyirikan, dan mereka semuanya, para sahabat Nabi, adalah orang-orang yang mulia. Dan wajib atas kita untuk menghormati, memuliakan, dan mencintai mereka, para sahabat Nabi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan untuk kalian ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian, di sini inti arti dari ayat ini adalah kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran, dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran, dia telah mencari perlindungan dan akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari kesesatan dan perlindungan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kita diperintahkan bersatu dalam Al-Quran.
dan dilarang kita tercerai-berai, berpisah-pisah. Dan ini syarat barang siapa berpegang teguh kepada Al-Quran, pasti akan bersatu. Dan juga kita diperintahkan untuk mengingat-ingat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan yang besar, yaitu menyatukan hati kaum muslimin. Dan itu bukan pada masa sahabat saja. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau kita lihat dalam Al-Quran ada nas seperti yang menceritakan sesuatu, itu kalau di situ ada hukum yang umum berlaku bagi semuanya. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kaum muslimin, itu akan kenikmatan yang besar dari Allah. Dan insya Allah kita semua, ma'asyiral ikhwah, disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Al-Quran, dengan kecintaan kita kepada Al-Quran, dengan keinginan kita untuk menjadi hafidh, dengan cita-cita kita untuk menjadi orang yang ahli dalam Al-Quranul Karim, kita disatukan dalam pesantren kita. Dan ini kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Dan kita wajib untuk bersyukur. Bagaimana kita bisa kenal, bagaimana kita saling mencintai, bagaimana kita, apalagi nanti insya Allah ketika kita bisa bersama-sama datang ke pesantren kita, ke asrama kita, dengan kegiatan-kegiatan kita, insya Allah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kecintaan kepada kita semuanya dalam Al-Quranul Karim. Juga kita harus ingat bahwasanya kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak kalah besarnya adalah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan kita dari kesesatan. Dulu kita tidak punya atau kita tidak mengetahui ilmu Islam, kemudian diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu Islam yang dengannya kita bisa mencari kebenaran, dan dengannya kita menjauhi kemaksiatan. Dulunya kita mungkin sebelumnya kita adalah orang yang bermaksiat, kemudian diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kemaksiatan, dan kita diberi kecintaan kepada agama Islam dan kepada ketaatan. Kemudian ikhwas sekalian, mu'allif kitab ini, penulis kitab ini, yaitu Imam Al-Ajuri, mengatakan wahablullahi wal Quran, dan tali Allah dalam ayat ini adalah Al-Quran, yang kita diperintahkan untuk berpegang teguh kepadanya. Kemudian waqala azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla berfirman, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan ahsanul hadits, perkataan yang paling baik. Apa ini perkataan yang paling baik? Yaitu Al-Qur'anul Karim. Tidak ada perkataan lebih baik daripada Al-Qur'anul Karim. Dan perbedaan antara kalam Allah dengan perkataan manusia, ya perbedaannya seperti antara Allah dengan makhluknya. Maka Al-Qur'anul Karim ini adalah ahsanul hadits, perkataan yang paling baik. Kitab mutasyabiha, yaitu kitab Al-Quran yang mutasyabih. Mutasyabih di sini adalah yang ayatnya itu adalah mirip-mirip. Apa maksudnya mirip? Mirip-mirip ini adalah sama dari segi hukumnya, dari segi isinya saling menguatkan. Jadi Al-Quran Karim itu ada beberapa ayat yang hampir sama, atau kadang bahkan beberapa ayat yang sama. Ada beberapa ayat yang hukumnya seperti ini, kemudian ayat yang lain juga hukumnya masih sama. Ada ayat-ayat kisah tertentu, kemudian
Disebutkan lagi dalam ayat yang lain, mungkin dengan lafadz ayatnya berbeda, tapi isinya sama. Mutasyabihan di sini adalah serupa. Serupa karena tidak ada perbedaan dalam Al-Quran. Ayatnya mungkin lafadznya beda, tapi isinya sama. Dan tidak ada satupun dalam Al-Quran suatu pertentangan pun. Kalau ayat ini mengatakan seperti ini, dengan bentuk lafadz ayat tertentu, nanti ayat yang lain mengatakan yang sama, menguatkan, tidak berbeda. Ada kisah seperti ini, kemudian ada kisah juga yang lain, yang kisahnya mirip, tidak berbeda. Isinya sama, saling melengkapi, saling menguatkan, tapi tidak membantah, tidak kontradiksi, dan tidak ada pertentangan. Itu mutasyabihat. Dan ini menunjukkan akan kebenaran Al-Qur'anul Karim karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bertentangan. Dan ini juga menunjukkan Al-Qur'anul Karim itu bukan karangan, bikinan, buatan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau Al-Quran itu adalah, atau suatu buku itu adalah tulisan manusia, karangan manusia, pasti akan ada pertentangan di sana dan di sini. Apalagi Al-Quranul Karim ini disampaikan dalam waktu yang lama. Kalau kita hari ini berbicara, setelah 1 bulan, mungkin pembicaraannya sudah beda. Kalau kita ditanya, 3 hari yang lalu kamu berbicara apa? Kita mungkin sudah lupa. Kenapa? Kita manusia. Dan kalau Al-Quran itu datangnya dari manusia, maka akan berbeda-beda karena temponya ini sangat lama. Tapi karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka isinya sama. Mirip-mirip, tidak ada yang bertentangan, masih satu nada, masih satu isi, esensinya adalah sama. Tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan. Kemudian mathaniya. Mathani ini adalah berulang-ulang. Berulang-ulang ayatnya, berulang-ulang dibaca, berulang-ulang berkaitan dengan isi dan hukumnya. Kenapa berulang-ulang? Agar saling menguatkan. Dan agar kita ingat, oh kita dapat hukum dalam ayat ini. Kemudian membaca ayat yang lain, ingat sama isinya, diulang lagi, agar kita ingat lagi dengan hukum tersebut. Kita pernah mendengar kisah ini, kemudian baca lagi ayat yang lain, kisahnya kok juga sama. Kemudian kita lebih ingat lagi. Jadi berulang-ulang. Dan juga berulang-ulang dibaca oleh manusia. Al-Quranul Karim. Antum mau membaca ataupun tidak. Seandainya pun seseorang itu meninggalkan Al-Quran, pasti masih ada orang yang membaca Al-Quran. Dan juga mathaniyah di sini, ada yang menafsiri, mathaniyah adalah surat Al-Fatihah, karena surat Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang dalam sholat. Setiap rakaat ada bacaan surat Al-Fatihah. Tapi intinya secara umum Al-Quran itu dibaca dengan berulang-ulang, dan tidak ada kitab manapun yang dibaca seperti Al-Quran. Kita dalam 24 jam tidak pernah ada sepi seseorang tidak baca Al-Quran. Mesti dimanapun belahan bumi, mesti ada yang membaca Al-Quran. Seandainya pun toh kita tertidur, terlelap, mulai ba'da isya, sampai subuh, baru kita bangun. Dalam kelelapan tidur kita, ada orang-orang yang bangun, berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keheningan malam. Dia ambil air wudhu, kemudian dia berdiri, takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Quran. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada. Walaupun semua penduduk tertidur, terlelap, pasti ada dari sebagian manusia
yang kemudian bangun membaca Al-Quran. Meskipun dalam siang hari orang-orang terlena dengan pekerjaan dan usaha, serta terlena dengan kenikmatan dunia, masih ada orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Al-Quran dibaca berulang-ulang. Dan anehnya, seseorang ketika diberi kecintaan Al-Quran tidak akan merasakan kebahagiaan lebih bahagia daripada membaca Al-Quran. Dan masih ada orang-orang yang saya temui sendiri, orang yang bahagia dengan Al-Quran, merasakan kenikmatan Al-Quran. Bapak saya alhamdulillah rutin. Setiap 5 hari atau paling tidak seminggu pasti khatam Al-Quran. Dan saya nemui orang-orang yang Masya Allah, mungkin sebagian itu tidak ahli dalam agama, hanya orang awam, tapi sangat senang dengan membaca Al-Quran. Kalau dilihat di kampung-kampung, ibu-ibu petani, ibu-ibu yang mungkin pedagang di pasar, itu kalau pada maghrib mereka baca Al-Quran. Kadang kita kalah. Sampai saya pernah bertemu dengan seorang, dan ini mungkin salah satu dari santri kita ada yang tahu. Nenek salah satu dari santri kita mungkin hadir di sini. Atau bukan neneknya, nenek buyut mungkin ya. Jadi, anaknya menceritakan kepada saya, ibunya ini adalah seorang pedagang. Dulu ada pedagang serabutan. Dulu ketika dia belanja kain ke suatu kota, kemudian balik lagi, karena tidak ada angkutan, dia kadang, ini ibu-ibu, dia mencegat truk, atau apapun yang bisa dia tumpangi. Tapi ada satu hal yang tidak pernah dia lupakan, di mana-mana dia selalu membawa Al-Quran. Sampai ketika tidak ada angkutan, yang ada adalah truk, dia cegat truk, dia naik di atas bak truk. Truk berjalan di antara barang-barang yang ada di bak truk, dia sempatkan dalam perjalanan itu buka Al-Quran dan baca Al-Quran di situ perjalanan antara Klaten sampai Solo atau Solo sampai Klaten. Ada orang-orang yang seperti itu, ikhwas sekalian. Saya punya teman yang mulutnya tidak pernah berhenti, jarang sekali berhenti baca Al-Quran. Berjalan baca Al-Quran. Berangkat ke kampus baca Al-Quran, pulang dari kampus baca Al-Quran, menunggu bis jemputan baca Al-Quran, di atas bangku bis baca Al-Quran. Ketika ngantri di kantin untuk membeli atau mengambil makanan, membaca Al-Quran. Menunggu temannya, membaca Al-Quran, berjalan ke Masjid Nabawi, dalam perjalanan, membaca Al-Quran. Keluar dari masjid, menuju ke kampus lagi, baca Al-Quran. Menunggu azan, baca Al-Quran. Menunggu iqamah, baca Al-Quran. Bahkan menunggu tertidur sambil membaca Al-Quran. Saya tanya, dia mengatakan, saya harus membaca Al-Quran. Kadang sampai teman kita ini habis suaranya. Sampai hilang suaranya. Saking dia banyak membaca Al-Quran dan dia nikmati. Bahkan kadang dia cerita, saya itu nyetir mobil, pun sayang kalau waktu terlewatkan tidak membaca Al-Quran. Kadang nyetir dengan kecepatan tinggi 120 km per jam, saya alhamdulillah masih bisa baca Al-Quran. Naik motor baca Al-Quran. Nyetir mobil baca Al-Quran. Itu ikhwas sekalian, orang-orang yang sudah diberi kecintaan membaca Al-Quran, mengulang-ulang Al-Quran dalam waktu yang sangat banyak, sangat sering, dia semakin tambah senang, semakin tambah bahagia, semakin tambah nikmat. Nah, kemudian taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Taqsya'irru itu adalah merinding. Minhu dari Al-Quran itu, karena Al-Quran itu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, kulit-kulit orang-orang yang khasyah, takut kepada Tuhan mereka. Jadi ada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kadang dibacakan Al-Qur'an itu kulitnya merinding. Ya.
kulitnya merinding. Tsumma talinu qulubuhum, tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka ketika mengingat Allah. Pertama mendengar, merinding. Kemudian diresapi, semakin tenang, semakin tenang, semakin tenang, karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengannya Allah menunjukkan siapa saja yang dikehendaki. Ikhwas sekalian, di antara hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba adalah apabila dia diberi kenikmatan dalam baca Al-Quran. Dia baca Al-Quran, dia tenang. Dia baca Al-Quran, dia seolah-olah hilang semua permasalahan. Di tengah keheningan malam, dia baca Al-Quran begitu nikmat. Demikian juga di antara hidayah Allah adalah ketika mendengarkan Al-Quran, itu merasakan tenang. Merasakan suatu saat ketika ingat itu adalah kalam Allah, ingat akan kebesaran Allah, mungkin merinding. Kemudian terus dia dengarkan sampai kemudian tenang kembali, dan hatinya menjadi tenang. Itu di antara hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran masih malas-malasan, membaca Al-Quran belum tersentuh hati kita, maka hati-hati, mungkin kita belum mendapatkan hidayah. Membaca Al-Quran masih malas. Sebenarnya ikhwas sekalian, kita itu belum adil berkaitan dengan Al-Quran. Kita itu bukan berarti, kita itu selalu mengatakan sibuk, banyak urusan. Kemudian kita nggak membaca Al-Quran. Sebenarnya kita itu bukannya nggak punya waktu, tapi kita tidak mau meluangkan waktu. Saat ini kita semuanya megang HP. Berapa lama kita pegang HP kita? Berapa lama kita baca berita? Berapa lama kita baca pesan orang-orang yang kita baca, nggak baca itu kita nggak dapat pahala. Atau bahkan kadang kita baca malah dapat dosa. Tapi kita lebih nikmat di situ yang akhirnya apa? Tidak merasakan kenikmatan dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kita baca itu bisa dan ada waktu dan bisa baca banyak. Tapi kita belum mendapatkan kecintaan. Maka ada salah seorang syekh. Ketika ditanya, bagaimana kok para ulama salaf itu kuat sekali membaca Al-Quran? Bahkan ada yang sehari bisa khatam, bahkan sebagaimana Utsman bin Affan. Sekali sholat malam itu bisa menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Kok bisa seperti itu? Maka dijawab oleh syekh ini. Ya, mereka itu membaca Al-Quran sebagaimana kalian melihat atau sebagaimana kalian membaca apa yang di HP kalian. Ya, kita baca HP, kita lihat layar HP itu 5 jam kuat. Sehari itu udah berapa jam kita lihat layar HP. Bahkan setiap berapa menit, pasti bahkan kalau dalam survei itu, orang itu paling tidak 20 detik pasti melihat. Jadi rata-rata dalam orang itu 20 detik itu udah melihat HP. Detik bukan menit. Ya. Kalau kita, kecintaan kita terhadap Al-Quran, sebagaimana kecintaan kita, kenikmatan kita dalam membaca apa yang ada dalam layar HP kita, bagaimana kebaikan yang akan kita dapatkan. Dan ternyata membaca itu bukan masalah, bukan capek, tidak meletihkan, tidak mengambil waktu. Kalau kita sudah mencintai dan merasakan kenikmatan di situ. Kalau kita baca berita, mungkin kita anggap menarik. Kita membaca itu sampai detail, sampai selesai. Itu mungkin kalau disamakan hurufnya sama dengan satu halaman Al-Quran mungkin. Itu kita nggak capek. Tapi kalau kita baca satu halaman Al-Quran, kok capek, kok berat. Inilah ikhwas sekalian yang namanya hidayah. Ada orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nikmat membaca Al-Quran. Nikmat juga mendengarkan Al-Quran. Dan hati-hati Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup ayat ini, wa may yudlilillahu fama lahu min had, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mendapatkan lagi yang bisa memberikan petunjuk.
Apa ikhwas sekalian ketika seorang dijauhkan dari Al-Quran, tidak mau mengambil Al-Quran, atau malas membaca Al-Quran, atau tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai kesembuhan untuk sakit dia, atau bahkan malu untuk menyebutkan Al-Quran, malu menggunakan Al-Quran, hati-hati, ini tanda disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita manusia itu berkaitan dengan Al-Quran, ada yang mulia dengan Al-Quran kalau dia mengambil Al-Quran. Dan ada manusia berkaitan dengan Al-Quran itu direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak mau mengambil Al-Quran. Tidak mau menerima Al-Quran, tidak mau membaca Al-Quran, atau menggunakan Al-Quran untuk keinginan-keinginan dunia. Menggunakan Al-Quran untuk mencari duit, mencari harta, menggunakan Al-Quran untuk mencari kedudukan, menggunakan Al-Quran untuk mencari kehormatan, menggunakan Al-Quran untuk agar dia dibedakan dengan yang lain. Ya. Ini bisa jadi tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyesatkan. Maka di antara pujian Imam Asy-Syatibi terhadap para qurra Al-Quran itu adalah walaisa ala Qur'ani muta'akkila, kata beliau. Mereka itu para ulama ahli Quran itu tidak menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk mencari makan. Insya Allah ikhwas sekalian, Al-Quran itu kita hafal nanti. Dan kita insya Allah menjadi hamilul Quran, pembawa Al-Quran, dan insya Allah kita punya pekerjaan. Kita diberi lapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan dari Al-Quran. Maka kita pisahkan Al-Quran ini. Ya, kita pisahkan Al-Quran ini dari keinginan-keinginan, maksud kita gunakan alat untuk mencari dunia. Kita ketika mencari dunia, ya menggunakan hal-hal yang itu memang untuk mencari dunia. Dan tidak mengeksploitasi, menjadikan Al-Quran sebagai alat untuk memenuhi hawa nafsu kita. Yang itu adalah juga tanda kesesatan. Maka ma'asyiral muslimin ikhwah sekalian rahimakumullah, marilah kita jadikan Al-Quran itu adalah penenang kita. Jadikan Al-Quran itu adalah kebahagiaan kita. Dan suatu saat, kita itu belum bisa. Tapi kita perlu berusaha. Maka kalau Imam Nawawi menyebutkan dalam adab orang-orang pembawa Al-Quran, itu kalau membaca Al-Quran, usahakanlah menangis. Kalau tidak bisa menangis, berusahalah untuk menangis. Sekedar berusaha walaupun belum bisa. Tapi kalau berusaha saja nggak bisa, maka tangisilah dirimu karena hatimu telah keras. Dan hati yang keras itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini kita lihat bagaimana pengaruh hati kita dengan Al-Quran. Terpengaruh atau tidak? Kalau belum, usahakan dan terus berusaha sampai betul-betul Al-Quran itu nanti memberikan pengaruh yang besar, menjadikan kita tenang, menjadikan Al-Quran itu adalah sesuatu yang paling kita cintai. Untuk kita baca, untuk kita renungi, untuk kita pelajari. Dan semakin seorang itu ahli dengan Al-Quran, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi orang yang hafizul Quran, hafal Al-Quran, nanti di surga derajatnya sangat tinggi karena dia dipilih untuk diberi pilihan untuk memilih mana, diberi kesempatan untuk memilih mana tingkatan surga yang dia sukai. Setiap kali dia ingin derajat yang lebih tinggi, dia baca satu ayat, maka dia naik derajat lagi, baca lagi satu ayat lagi, naik derajat lagi, sampai derajat dia yang sangat tinggi di surga itu adalah pada ayat yang terakhir yang dia baca. Maka terus kita bersemangat. Dan insya Allah jalan kita, jalan Al-Quran ini adalah jalan yang terbaik. Dan kita insya Allah ketika lurus dengan Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan perlindungan kepada kita. Perlindungan dari segala hal yang kita benci, dan perlindungan dari murka Allah dan dari azabnya. Kita semuanya insya Allah akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Mungkin ini yang menjadi bahasan kita untuk malam kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemahaman kepada kita tentang Al-Quran dan terus memberikan kepada kita istiqomah dalam kita mempelajari, menghafal, murajaah pada Al-Quran ini dan juga memahami isi-isinya, dan kita diberi bimbingan
diberi taufik untuk mengamalkan apa yang menjadi tuntutan Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu adalah sebagai imam kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Alwi hafizahullah taala atas materinya, atas faedah-faedahnya yang disampaikan kepada kita. Mungkin bagi para santri atau yang mengikuti kajian ini apabila memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau yang mungkin yang pekan lalu belum sempat dijawab oleh Ustaz Alwi, mungkin bisa bertanya, bisa mungkin mengaktifkan mikrofonnya atau menulis di chat. Tafadhol, yang punya pertanyaan silahkan disampaikan. Ada pertanyaan ya, mungkin disampaikan 2 pertemuan yang lalu, belum sempat saya jawab. Yaitu ada yang bertanya tentang rujulah. Apa itu rujulah? Yaitu sifat kelaki-lakian. Atau mungkin kalau bahasa kita adalah kejantanan. Yaitu seorang yang betul-betul jantan atau dikatakan gentle. Sebenarnya sifat rujulah itu adalah sifat yang mulia, sifat seorang yang harus dimiliki oleh seorang laki-laki yang muslim dan mukmin. Apa artinya ikhwas sekalian? Sifat rujulah itu adalah sifat kelaki-lakian, di mana seorang laki-laki harus mempunyai sifat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki itu ada tugasnya. Tugasnya apa? Sebagai qawam, yaitu sebagai pelindung, sebagai pemimpin, kemudian orang yang membantu, sebagai imam, sebagai pendidik, sebagai orang yang berjihad fisabilillah, sebagai orang yang mempunyai tanggung jawab lebih sesuai dengan fisik seorang laki-laki yang dibedakan dari sifat fisik wanita. Maka sifat rujulah itu diantaranya adalah sifat-sifat yang menunjukkan kelaki-lakian seorang dengan kewibawaannya, dengan bijaksananya, dengan harismanya sebagai seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang punya rujulah, punya kelaki-lakian, dia menepati janji. Seorang laki-laki yang punya rujulah, dia punya kesetiaan. Kesetiaan terhadap siapapun yang pernah berbuat baik kepada dia, tidak pernah melupakan kebaikan. Dia setia kepada kedua orang tuanya. Dia setia kepada semua keluarganya. Dia setia kepada teman-temannya. Setia kepada ustadz-ustadz dan gurunya. Itu sifat rujulah. Sifat rujulah juga adalah dia tidak berbohong. Sifat rujulah juga adalah dia berani berkata yang benar. Sifat rujulah juga dia adalah tidak mempunyai sifat-sifat yang sifat rujulah adalah dia berani ketika dalam kebenaran. Sifat rujulah juga adalah dia mempunyai semangat dalam kebaikan. Sifat rujulah juga adalah dia tidak mencintai sama, dia tidak bernafsu kepada sama jenis laki-laki. Sifat rujulah adalah kegiatan-kegiatannya menunjukkan kelaki-lakian dia. Hobinya ya hobi-hobi yang menunjukkan kelaki-lakian. Berbeda dengan hobinya seorang perempuan. Seorang yang punya rujulah ketika berbicaranya tegas. Tidak suaranya lembek, lemah gemulai seperti perempuan. Seorang punya rujulah tidak suka perhiasan-perhiasan yang aneh-aneh sebagaimana perempuan. Seorang yang punya rujulah, dan itu kelihatan dari anak-anak biasa. Bagaimana kalau anak-anak itu senang ketika bermain itu main perang-perangan.
mainannya itu mobil, pesawat, tembak, pedang, kayak gitu. Itu rujulah. Kalau ditanya warna yang paling kamu sukai, hitam atau merah, bukan warna-warna yang disukai oleh perempuan, itu kelihatan. Pakaian disukai, pakaian laki-laki. Ya, itu rujulah semuanya. Dan di antara rujulah adalah khasnya seorang laki-laki itu ketika berbicara, pembicaraannya adalah teratur. Ketika dia mempunyai sikap, sikapnya itu sikap yang bijak. Tidak sembrono, tidak ceroboh. Semua yang akan dia ucapkan, dia pikirkan dulu. Semua apa yang dia putuskan, dia pikirkan dulu. Di antara rujulah adalah tidak sedikit-sedikit mengeluh. Di antara rujulah adalah tidak sedikit-sedikit membicarakan. Rujulah dia bisa menahan lisan dia. Ketika akan berbicara, dia pikir dulu tahu apa yang akan dia bicarakan. Ketika ada suatu, ya, ketika ada suatu, dia sikapnya tidak sikap yang langsung dengan emosional. Jadi kalau senang sekali, kalau benci langsung benci sekali. Langsung dia sikapi dengan lisan dia. Tapi dia pikirkan dulu. Ketika bercerita, nggak bercerita banyak banget. Dan sifat-sifat itu khusus untuk laki-laki. Kemudian juga termasuk rujulah, ikhwas sekalian, adalah dia penyabar. Ketika ada perkara-perkara, permasalahan, menggempur dia, datang pada dia mungkin bertubi-tubi, dia tetap dalam keadaan bijaksana. Tidak mudah menangis, tidak mudah mengeluh, dia hadapi bisa. Dan orang yang punya rujulah, ikhwas sekalian, ketika ada masalah, itu dia punya prinsip, masalah itu solusinya adalah satu, yaitu dihadapi. Tapi kalau seorang, ketika ada masalah, lari. Ketika ada masalah, tidak bertanggung jawab. Ketika ada masalah, lemparkan kepada temannya. Itu bukan rujulah. Dan juga di antara rujulah adalah dia siap berjuang. Di antara rujulah adalah dia orang yang proaktif. Ada apa-apa, dia maju. Bukan mengandalkan orang lain, bukan pasif. Ya, dia yang maju, ada kebaikan, dia maju. Di antara rujulah adalah dia membantu orang lain. Di antara sikap rujulah, mengutamakan orang lain. Coba saya akan bertanya. Salah satu contoh saja. Ini mungkin kita jarang, tapi kita coba bina jiwa kita untuk betul-betul menjadi seorang laki-laki. Kalau kita, mungkin suatu saat, kita naik motor, kemudian senggolan sama orang. Mungkin jatuh, sama-sama jatuh. Apa yang untuk melakukan? Seorang yang punya rujulah, ikhwas sekalian, itu nggak melihat dirinya sendiri dulu, lihat itu temannya. Yang tadi tabrakan dengan dia, dilihat dia bagaimana keadaannya. Dia datangi, dia tanya, gimana mas? Ada yang sakit, ada yang ini, gimana motornya? Dia lihat dulu orang lain, jangan dia kedepankan orang lain dulu, dia nanti. Ya. Dan biasanya seperti itu sudah menyelesaikan masalah. Tapi kalau antum, orang yang mungkin ya afan, nggak punya rujulah, itu dikit-dikit emosional, langsung marah-marah, mencak-mencak, kamu naik motor nggak lihat dan sebagainya. Jalan itu yang benar. Kamu nggak punya SIM ya, SIM-nya nembak ya, dan yang lain. Itu bukan rujulah, ikhwas sekalian. Ya. Rujulah, dia tanya, mas, ada yang sakit, ada yang perlu saya bantu. Mohon maaf tadi bisa terjadi seperti ini. Antum tolong, antum biarkan dulu motor, antum tolong dia. Selesai baru ambil motor antum. Itu di antara rujulah. Kemudian juga nanti ketika antum berkeluarga, penting yang namanya rujulah. Seorang laki-laki, apabila yang berilmu, dia yang harus mengarahkan keluarganya. Karena permintaan keluarga suatu saat bermacam-macam. Ada permintaan yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah.
Ada permintaan yang diridhai oleh Allah, dia bisa menentukan dan dia punya keputusan. Ketika enggak, ya enggak. Dan juga termasuk rujulah ikhwas sekalian, dalam keluarga dia bisa memberikan kehangatan, perlindungan, kemudian apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Dia pikirkan istrinya, dia pikirkan semua anaknya, dan bagaimana agar mereka berbahagia, agar mereka tercukupi apa yang mereka butuhkan. Dan seorang yang punya laki-lakian, dia bertanggung jawab semuanya. Dia bekerja, dia mencari nafkah, dia banting tulang, dia lakukan apa yang dia lakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu diantara rujulah. Kita nggak bisa mungkin, rujulah itu apa? Nggak, tapi dengan contoh-contoh tadi kita akan paham apa itu rujulah kelaki-lakian yang harus kita miliki. Ya, kita harus punya prinsip, kita harus punya kekuatan pendapat. Ketika meyakini kebenaran, ya kita bela. Kemudian kita tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Dan sebagainya, di antara bentuk rujulah. Dan kadang, sebagaimana perkataan sebagian ulama ketika memberikan tarif, definisi, itu memberikan definisi dengan contoh. Nah, di antara contoh-contoh tadi, mungkin antum paham apa itu makna rujulah kelaki-lakian yang harus kita miliki sebagai seorang laki-laki. Dan ini akan kita sifat rujulah ini akan kita pakai terus-menerus. Saat ini sebagai seorang anak, sebagai seorang remaja, sebagai santri, terus sampai nanti insya Allah menjadi seorang ustadz, kemudian nanti setelah berkeluarga, kemudian setelah menjadi suami, setelah menjadi seorang bapak, kelaki-lakian ini harus kita miliki, ya, sampai akhir hayat kita. Itu mungkin berkaitan dengan pertanyaan yang disampaikan 2 pertemuan yang lalu. Saya ingat sekarang, semoga bisa difahami. Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Berikutnya ini ada pertanyaan yang masuk. Cukup panjang pertanyaannya. Mungkin jawabannya cukup panjang. Manakah yang lebih mulia antara seseorang yang telah menghafal Al-Quran secara sempurna namun belum nampak pada kesehariannya, atau orang yang baru menghafal sebagian dari Al-Quran namun sudah nampak pengaruhnya pada kehidupan kesehariannya? Dan bagaimanakah cara mengetahui bahwasannya Al-Quran sudah berpengaruh pada kehidupan kita? Barakallahu fikum. Ya. Kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik. Ya. Yang lebih baik adalah dari sisi tersebut. Jadi kalau tadi pertanyaannya mana yang lebih baik antara orang yang sudah hafal Al-Quran semuanya tapi belum nampak dalam kesehariannya dengan orang yang hafalnya sedikit tapi sudah nampak, itu harus kita pisah. Dari sisi hafalannya, maka yang lebih baik adalah yang sudah selesai menghafal Al-Quran tadi. Tapi dari sisi pengamalan, lebih baik tadi yang mungkin hafalnya sedikit tapi dia mengamalkan. Jadi seperti itu. Ikhwas sekalian, tujuan ya memang Al-Quran itu kita hafalkan. Kita tujuannya semakin selain hafal itu sendiri, ya, selain hafal itu sendiri, juga bacaan Al-Quran itu sendiri, menghafal Al-Quran ibadah, baca Al-Quran juga ibadah, tadabbur juga ibadah, mendakwahkan Al-Quran juga ibadah, mengajarkan Al-Quran juga ibadah, juga mengamalkan itu juga ibadah. Maka seandainya seorang sudah menghafal Al-Quran sendiri, sudah suatu ibadah. Tinggal apa? Hendaklah dia juga nanti memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Ya, Al-Quran dan mengamalkannya. Maka di sini, tadi yang sudah hafal Al-Quran, itu sudah bagus ya. Tugasnya apa? Ya, fahamilah Al-Quran, teruslah baca Al-Quran, jaga itu Al-Quran, dan juga usahakan agar Al-Quran itu bisa diterapkan dalam keseharian. Jadi tidak kita katakan kamu masih kalah baik dengan yang lain. Tidak, kita lihat positifnya, sudah hafal Al-Quran. Ya.
Dan kita juga menilai dia, Masya Allah, sudah hafal Al-Quran. Ya. Adapun kekurangan, setiap orang punya kekurangan. Nah, ya diusahakan yang seperti ini mungkin kita ingatkan, atau mungkin bisa jadi dia sekedar menghafal, belum tahu isi dari Al-Quran, atau mungkin hanya mengetahui isi Al-Quran sebagian saja, sehingga belum kelihatan dalam keseharian. Tapi tetap optimis, nanti bisa kelihatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang bermasalah itu ikhwas sekalian, dan ini jangan sampai terjadi pada kita ketika kita sudah hafal Al-Quran, tapi amalan-amalan kita bertentangan dengan Al-Quran. Itu yang kita jangan sampai seperti itu. Yang nanti hafalan Al-Quran itu bukan menjadi hujah yang membuat kita mulia, tapi adalah menjadi hujah yang melawan kita, yang merendahkan kita. Ya, wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Al-Quran itu menjadi hujah yang membelamu, atau bisa jadi hujah yang menyerangmu. Tinggal bagaimana kita mengamalkan Al-Quran. Jadi kalau pengamalan seorang berbeda, bertentangan dengan Al-Quran yang telah dihafal, ini yang jadi masalah. Adapun yang kedua tadi, alhamdulillah kalau memang dia sudah menerapkan Al-Quran, dan juga kelihatan dalam akhlaknya, itu adalah akhlak yang sesuai dengan Al-Quran, maka hendaklah dijaga. Dan bukan berarti kemudian selesai sudah dalam menghafal Al-Quran. Masih ada tujuan yang belum tercapai. Mungkin masih ada berapa juz, masih ada 10 juz, masih ada 15 juz. Teruskan, dan jangan pernah berhenti. Ini nasihat saya, jangan pernah berhenti dari menghafal Al-Quran kapanpun. Ada orang-orang yang pintar, ada yang 6 bulan selesai menghafal Al-Quran, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, rata-rata orang menghafal Al-Quran 3 tahun. Tapi selesai. Tapi ada orang-orang yang menghafal Al-Quran sampai belasan tahun. Tapi juga selesai. Dan ada orang yang mungkin belum selesai hafal Al-Quran, tapi dia terus masih menghafal Al-Quran. Mungkin masih tersisa sekian juz. Tapi itu menunjukkan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, karena dalam keadaan masih terus menghafal Al-Quran. Beda dengan orang yang berhenti dari menghafal Al-Quran. Maka dia telah berhenti melakukan kebaikan. Ya. Maka dia telah berhenti melakukan kebaikan. Kebaikan kok berhenti? Ya. Maka tadi ini orang yang kedua, alhamdulillah sudah bisa melakukan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, mungkin sudah mengetahui isi global dari Al-Quran, dan akhlaknya sudah mulai kelihatan, maka masih punya tugas dia untuk menyelesaikan hafalan dia. Ya. Seperti itu, wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini ya, apakah ada pembahasan tentang rujulah ini? Ya, rujulah ini mungkin saya tidak tahu, kitab khusus sepertinya tidak ada, tapi kita bisa, ya sepertinya saya belum pernah menemukan kitab khusus tentang rujulah, tapi itu adalah konklusi atau ya kesimpulan dari sekian dalil, kemudian juga membaca kitab-kitab perkataan para ulama, dan juga mungkin dari nasihat-nasihat para masyayikh. Ya. Dan insya Allah ya ikhwas sekalian, ini diantara tujuan kita, dan ini termasuk misi kita di PPTK Al-Quran, PPTK Al-Madinah ini adalah kita belajar bahasa Arab itu tujuannya agar bisa mendengar langsung muhadharah, kajian-kajian, dan juga ceramahnya para ulama berbahasa Arab langsung, sehingga nanti ada itu ceramah-ceramah atau mungkin muhadharah para masyayikh yang berkaitan tentang rujulah, atau juga mungkin ada tulisan-tulisan kita bisa baca langsung. Ya. Tapi kalau kitab khusus, wallahu ta'ala alam, saya belum pernah menemukan. Di sini juga di chat ada pertanyaan, apa kiat-kiat agar istiqomah? Ya. Dan apa motivasi agar semangat belajar dan istiqomah di atasnya? Ya, ikhwas sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Kiat-kiat agar agar istiqomah, ya, semangat belajar dan istiqomah. Ya.
Sebenarnya banyak kiatnya, ikhwas sekalian. Tapi kadang itu dorongan itu bermacam-macam. Ya, dorongan bermacam-macam dan kadang tidak bisa dipaksakan dorongan seorang ke orang yang lain. Nah, itu ya dilihat. Kita tanya diri kita ingin jadi apa? Kita ingin seperti apa? Kita ingin apa? Nah, itu biasanya jadi dorongan. Jadi kalau saya seperti mungkin kalau pengalaman saya, kenapa saya dulu menghafal Al-Quran itu ya tidak ada yang menyuruh. Saya tidak artinya tidak dipondokkan di tahfidz Quran, walaupun kemudian saya minta mondok di tahfidz Quran, saya minta sendiri. Kemudian dulu kiai saya itu nggak pernah mentarget. Pokoknya kamu mondok ngafalkan, nggak ngafalkan ya kamu mondok. Tapi terus berusaha saya menghafalkan. Itu ya karena memang saya ingin menjadi seorang yang hafid. Saya berpikir kalau orang hafal Al-Quran, itu kok enak sekali ya. Dulu saya nggak berpikir mungkin kemuliaan menjadi hafid Quran, saya mungkin nggak berpikir ke situ. Tapi saya berpikir, kok orang itu kalau hafal Al-Quran kok enak sekali. Tahu ya semua dalil. Jadi kalau apapun itu tahu bisa mengambil Al-Quran, dari Al-Quran. Kalau ingin kisah tentang Nabi Musa, tinggal hafalkan aja ayat-ayat ini. Kalau ingin tahu tentang hukum-hukum tentang sholat, hukum tentang ini, semua kan ada dalam Al-Quran. Dulu saya ingin seperti itu. Pokoknya ingin menghafal Al-Quran agar tahu ya agama Islam ini selalu berdalil pada Al-Quran. Dulu keinginan saya seperti itu. Juga ada lagi orang yang memang semangat belajar itu karena menikmati ilmu. Jadi kalau ada orang-orang yang semangat ketika ada orang yang semangat ketika mendapati seorang guru yang menyenangkan. Ada seorang itu mungkin suatu saat ingin belajar bahasa Arab. Nah, kemudian kok belajar cara mengajarnya kurang menyenangkan. Akhirnya dia nggak suka dengan bahasa Arab. Nah, kemudian dia dapat seorang ustadz mamanya. Wah, ini kok pintar sekali ustadznya. Ini kok enak dalam menyampaikan, bisa langsung difahami. Oh, jadi senang. Belajar fikih juga seperti itu. Ternyata fikih ini simpel. Wah, senang dia. Nah, itu dia semangat di situ. Ya. Dan ini ikhwas sekalian tidak bisa. Satu orang dipaksakan ke yang lain nggak bisa. Masing-masing punya dorongan sendiri-sendiri. Nah, tinggal kita itu menghidupkan dorongan ini. Maka, dan di antara yang mungkin yang sangat bisa mendorong kita adalah antum lihat ustadz-ustadz yang idola antum. Kenali ustadz-ustadz. Lihat ustadz-ustadz kita. Bagaimana ketika mereka berilmu, Masya Allah, ilmunya sangat dalam, kita kagum dengan mereka. Ana beritahukan ikhwas kalian, banyak ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz senior kita saat ini, yang ustadz-ustadz nasional, dan antum mungkin pilihlah, silahkan, ustadz-ustadz yang antum idolakan ilmu mereka. Rata-rata mereka itu adalah masa-masa mudanya itu belum mengenal sunnah. Sebagian dari mereka ada ustadz besar yang saya nggak sebutkan di sini. Itu belajar sunnah ketika kuliah di UGM. Maka dia jurusan di UGM teknik nuklir. Ada sebagian ustadz itu di teknik kimia. Ada sebagian ustadz, saya tahu sendiri, dan dia bercerita kepada kita, pada saya pribadi, akrab dengan saya. Dia ustadz nasional. Saya nggak perlu sebutkan namanya. Ketika SMA, dia nakal. Tapi kemudian dia kenal sunnah, ikuti sunnah, Masya Allah, kemudian belajar, dia mondok sebentar, dia tinggalkan itu teman-teman yang buruk, mondok sebentar, langsung dia diterima di Madinah menjadi seorang thalib yang pandai. Ya. Dia sudah kenyang itu hal-hal yang sia-sia. Ya. Kemudian dia belajar, sampai dia masuk S2. Ya. Sampai kemudian selesai S2 dia pulang, Masya Allah ilmunya sangat dalam sekali. Padahal itu kan rentangnya cuma berapa tahun. Ya, kalau S1 di Madinah itu hanya 4 tahun. 4 tahun kalau antum fokus belajar menjadi orang yang hebat.
Sebagaimana teman-teman ini sebelumnya nggak punya basic, sebelumnya selama dari SD sampai SMA masih awam, nggak tahu sunnah, nggak pernah namanya ngaji, bahkan kumpulnya dengan orang-orang yang tidak baik. Begitu kenal sunnah, dia ikuti. Kemudian belajar, kemudian mondok sebentar, ikut kajian-kajian sebagian asatid, kemudian mencoba untuk ke Madinah. Di Madinah diterima dalam tempo 4 tahun. Afwan ke mute. Jadi dalam tempo 4 tahun, tapi kalau fokus dan betul-betul semangat belajar, bisa menjadi ustadz, menjadi orang yang berilmu. Ditambah lagi ya sebagian saat itu sampai alhamdulillah sampai S2, kemudian sampai S3. S2 4 tahun, S3 4 tahun. Jadi 4 tahun, 4 tahun, 4 tahun menjadi seorang ustadz yang besar, ilmunya sangat tinggi. Padahal masa-masa dari mudanya itu adalah masa-masa tidak mengenal ilmu. Tapi begitu kenal ilmu, dia semangat. Ini yang memantik semangat. Dan saya, seandainya antum itu ikhwas sekalian, ya, dalam tempo yang singkat tapi fokus belajar sungguh-sungguh, ilmu itu sangat banyak antum dapatkan. Dan tidak jauh kemungkinan antum itu nanti bisa menjadi seperti ustadz yang antum idolakan, ya, seperti ustadz yang antum idolakan. Maka di antara penyemangat seperti itu. Dan juga di antara penyemangat itu ikhwas sekalian adalah antum seringlah membaca kisah-kisah salaf dalam belajar. Bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka talibul ilmi, dan bagaimana mereka menjadi mulia setelah talabul ilmi. Sebagian ulama itu dilahirkan dari keluarga yang miskin. Bahkan dilahirkan dalam keadaan yatim. Tidak punya bapak. Bapaknya sudah meninggal sebelum dia dilahirkan. Dari keluarga yang tidak dikenal, tapi kemudian oleh ibunya dididik untuk belajar agama, kemudian dibawa ke katatib, tempat kutab-kutab ini untuk belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab. Kemudian habis itu setelah mulai dia mandiri, perintahkan untuk rihlah, bepergian mencari ilmu. Dalam tempo beberapa tahun, pulang sudah menjadi ulama besar yang semua orang menghormatinya, semua orang memuliakannya. Padahal dari keluarga yang tidak dikenal. Antum tahu Syekh bin Baz? Syekh bin Baz itu dari keluarga yang tidak dikenal. Keluarga bin Baz itu keluarga apa? Beda dengan keluarga Alus Syekh, beda dengan keluarga Ali Suud, bukan beda dengan keluarga Al-Ghamidi. Bin Baz keluarga yang tidak dikenal. Tapi bagaimana semua kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat-sangat memuliakan beliau karena ilmu beliau. Jadi melihat kisah para ulama ini itu akan menggerakkan kita. Nah, kemudian juga yang penting adalah teman antum. Kalau antum harus pilih teman-teman yang baik. Itu antum akan mendapatkan semangat dalam belajar. Tapi kalau antum keliru cari teman yang tidak baik, mungkin antum bahkan seandainya semula semangat belajar jadi nggak semangat belajar. Saya punya teman ikhwas sekalian. Dia itu dari kecil dia mondok di pesantren. Dan dia dari pesantren yang Masya Allah. Di pesantren saja sudah berbicaranya bahasa Arab dan punya hafalan Al-Quran yang banyak. Kemudian diterima di Madinah. Dan dia orang yang pintar. Sampai 4 tahun kuliah di Madinah, hampir lulus tinggal, kalau tidak salah sekitar 3 bulan. Dan orangnya kencang dengan sunnah, sangat benci dengan bid'ah dan kemaksiatan. Orangnya keras. 3 bulan sebelum lulus, dia berteman dengan orang yang tidak baik. Akhirnya apa ikhwas sekalian? Puluhan tahun dia belajar itu seolah-olah lupa. Tiba-tiba sudah dicukur jenggotnya, tiba-tiba sudah pakai isbal, ya, sudah isbal, kemudian sudah memakai celana training yang ketat. Kemudian dia keluar dari kuliah di Madinah. Dia bilang, saya ingin keluar. Saya ingin bisnis, saya ingin seperti fulan. Sampai kita itu menangis. Ini teman kita yang dulu jadi teladan kita. Ya. Tinggal 3 bulan lulus dari Madinah, dia keluar. Kenapa?
hanya karena mendapat teman yang tidak baik. Nah, ilmunya yang selama ini dia pelajari dari kecil. Yang selama ini dia kemana-mana dulu pakai jubah dan keras terhadap orang yang melakukan kemaksiatan, apalagi bid'ah. Sangat kenceng dia sunnah itu. Ilmunya dia di kuliah hadis. Hilang. Ya. Maka teman yang tidak baik ini jangan kita merasa aman. Oh, kayaknya baik. Kayaknya dia yang bisa paham perasaan kita. Akhirnya dengan perasaan kita nilai dalam bergaul, lama-kelamaan kita akan terseret. Lebih baik antum itu berkawan dengan teman yang mungkin tidak pandai dalam berteman, tapi dia adalah orang yang baik, daripada berkawan dengan orang yang enak, tapi dia bukan orang yang baik. Kenapa antum akan terseret ke sana? Ya, maka di antara agar kita istiqomah, cari teman yang baik dan hati-hati dari teman yang tidak baik. Ya. Itu mungkin ringkasannya. Dan tentunya antum bisalah lihat ceramah para ustadz berkaitan dengan motivasi untuk menghafal Al-Quran dan motivasi untuk talabul ilmi secara umum. Di sini ada pertanyaan, ya. Sekarang ini sudah jam 9 kurang 5 menit. Mungkin nggak tahu ada pertanyaan yang lain, Mas Ustadz? Tidak ada. Ya, ini ada pertanyaan terakhir ingin saya jawab. Ya, ini disampaikan secara privat. Ya, apa hukum orang yang masbuk itu menjadi imam? Ya, masbuk menjadi imam itu adalah maksudnya adalah apabila seorang dia masbuk masuk ke dalam sholat jamaah, dia sudah terlambat 1 rakaat 2 rakaat. Maka nanti imam aslinya itu selesai, ya dia kan sebagai makmum. Imamnya sudah selesai salam, dia harus menyempurnakan rakaat yang dia tertinggal. Maka kalau tadi dia masuk itu adalah terlambat 2 rakaat, dia harus menyempurnakan menambah 2 rakaat. Nah, ketika dia menambah 2 rakaat ini, kan dia sholatnya sendirian. Boleh enggak kita bermakmum kepada dia? Di sini ikhwas sekalian, secara fikih tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Kita mungkin bermakmum kepada orang seperti ini. Tapi Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullah ta'ala, dia mengatakan ini jangan dibiasakan. Karena nanti bisa jadi menjadi karambol yang itu bukan sunnah. Tidak pernah dikenal dalam salaf dari masbuk. Nanti yang imam ini jadi masbuk, ini jadi imam, masbuk jadi imam. Nanti yang makmum ini juga masbuk, juga nanti kan dia akan menyempurnakan karena dia tinggal 2 rakaat umpamanya. Dia nanti juga tinggal 2 rakaat. Nanti bisa jadikan imam lagi, Maka bagusnya kalau memang kita tidak punya teman, nggak apa-apa, bermakmum kepada yang masbuk ini. Tapi kalau kita punya teman, lebih baik membuat jamaah sendiri. Jangan bermakmum kepada yang masbuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Ya. Jadi lebih utama membuat jamaah sendiri setelah imam yang aslinya dalam masjid sudah selesai. Ya, kita bersama orang-orang yang terlambat, kita membuat jamaah sendiri. Dan yang rajih adalah membuat jamaah setelah selesainya jamaah yang pertama itu diperbolehkan dan bisa. Ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah pada kita dan istiqomah di atas agama Islam, di atas keimanan sampai kita bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kajian kita pada malam hari ini, alhamdulillahirobbilalamin, berjalan lancar. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Alwi bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Amin. Dan kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.